Konsep doruri, darurat dalam pandangan kelompok ini, kelompok khilafah maksud saya, itu mengacu pada status pemerintahan yang dianggap tidak sah secara syariat atau hanya diterima sebagai keadaan terpaksa sementara. Presiden Soekarno adalah waliul amri ad-daruri bisyauka. Presiden katakanlah wali amri ini ad-daruri, tapi yang darurat. Kalaulah Pak Karno sudah mendapatkan gelar waliul amri ad-daruri bisyauka, lalu bagaimana selanjutnya dan sampai sekarang? Apakah bukan ad-daruri? Artinya paling tidak semua itu waliul amri ad-daruri semua. Anehnya kenapa hal-hal yang darurat kok diingoni? Padahal istilah darurat harus dihilangkan. Ad-darar yuzal. Tapi ini diingoni sampai sekarang, dan mungkin nanti pilpres yang akan datang, pilpres setelahnya masih tidak beranjak daripada sebutan waliul amri ad-daruri bisyauka. Nah, karena dianggap darurat, fa inna hadhil hukumata la tamtaliku sultanatan mutlaqatan aw syar'iyatan islamiyatan qawiyatan. Karena dianggap darurat, pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas mutlak atau legitimasi syar'i yang kokoh. Oh, ini kan bahaya, ini implikasi dari prinsip dasar yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar tadi. Apa yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Ahyar itu betul-betul prinsip dasar dari filosofi persepsi gerakan khilafah. Jujur saja, perspektif darurat seperti yang beliau sampaikan seperti itu tadi, itu seperti perspektif darurat yang dipahami oleh gerakan khilafah. Padahal perspektif darurat yang kita pahami itu adalah keniscayaan untuk menerima keberagaman, keniscayaan untuk menerima multikulturalisme, keniscayaan untuk menerima keanekaragaman. Kita jalani, yang terpenting semuanya saling menghargai dalam konteks berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sebenarnya begitu titik dasar kita darurat itu. Tapi darurat dari perspektif gerakan khilafah itu berbeda. Persis seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar, menganggap tasawwurul hukumati bid-darurati awil halati al-ittirariyah. Anggapan pemerintah darurat itu seperti yang beliau sampaikan itu tadi. Nah, seperti apa yang beliau sampaikan? Konsep doruri, darurat dalam pandangan kelompok ini, kelompok khilafah maksud saya, itu mengacu pada status pemerintahan yang dianggap tidak sah secara syariat atau hanya diterima sebagai keadaan terpaksa sementara karena tidak adanya khilafah yang ideal. Nanti kalau sudah ada kesempatan-kesempatan, itu nanti akan terjadi sebuah langkah-langkah masif yang pada akhirnya akan mengubur keanekaragaman dan masuk dalam satu sistem keseragaman, bila perlu berhadapan-hadapan dengan negara yang sah. Ini problem ini. Konsep darurat dalam pandangan kelompok ini itu betul-betul mafhumud darurati fi nadhari hadhil jama'ati yushiru ila wad'il hukumati alladhi yu'tabaru ghaira syar'iyyin aw maqbulan faqat bi'tibarihi halata ijbarin waqatin li'adami wujudil khilafati al-misaliyati. Penyebab daruratnya itu apa? Nah, ini yang harus saya kupas sekalian. Kelompok khilafah ini itu berpendapat bahwa sistem demokrasi, nasionalisme, dan hukum buatan manusia, tahu hukum buatan manusia ya seperti yang mendasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu oleh kelompok ini dianggap sistem kufur atau tidak islami. Oleh karena itu pemerintahan yang didasarkan pada sistem ini berada dalam kondisi darurat dari perspektif ideal mereka yang suatu ketika bisa diganti. Bukan darurat dalam perspektif kelompok Islam Nusantara. Kalau darurat dalam perspektif kelompok Islam Nusantara itu kan suatu keniscayaan yang memang harus diterima dengan legowo. Tapi kalau darurat dari perspektif khilafah
itu darurat menerima yang suatu ketika bila ada kesempatan mengganti harus diganti, bila perlu berbenturan, berhadapan-hadapan. Nah, itu darurat dalam perspektif khilafah. Nah, darurat dari perspektif kita itu ya meniscayakan untuk menerima. Jadi penyebab darurat dari perspektif khilafah itu betul-betul yarawna anna nizamad demokratiyah wal qaumiyah, nasionalisme kaumiyah itu, wal qawaninal wad'iyah atau hukum buatan manusia, mislallati taqumu 'alaiha al-Bancasila wa Dustur 1945, dia anzimatun kufriyatun aw ghairu islamiyatin. Walidzalika fa innal hukumatal qa'imata 'ala hadzal nizami ta'ishu fi halat darurati min manzurihim al-islami al-misali itu. Kemudian implikasinya apa? Perspektif khilafah yang dasar-dasarnya tadi disampaikan oleh mohon maaf Kiai Haji Miftahul Ahyar. Nah, implikasinya luar biasa. Al-mudmanat, awit tada'iyatu, itu implikasi. Implikasinya apa? Li'annaha tu'tabaru daruratan. Nah, karena dianggap darurat, fa inna hadhil hukumata la tamtaliku sultanatan mutlaqatan aw syar'iyatan islamiyatan qawiyatan. Karena dianggap darurat, pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas mutlak atau legitimasi syar'i yang kokoh. Oh, ini kan bahaya ini. Implikasi dari prinsip dasar yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar tadi. Wa hadza yufdi ila i'tiqadi bi anna ikhlalaha bi nizamin yu'tabaru aktsara muwafaqatan lisyari'ati huwa wajibatun. Luar biasa implikasinya ini. Artinya apa? Karena dianggap tidak memiliki otoritas mutlak atau legitimasi syariat yang kokoh, maka ini akan memicu keyakinan bahwa menggantinya dengan sistem yang dianggap lebih sesuai syariat adalah kewajiban. Mengarah pada konfrontatif nanti kalau punya kesempatan. Sekarang diem-diem baik, diem-diem saja karena memang posisinya baru taqiyah itu tadi yang saya sebutkan. Sekarang anggapan pemerintah lemah dan memerlukan penyempurnaan atau tasawwurul hukumati bid-dha'fi wal hajati ilal islah. Gerakan ini seringkali menyoroti berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia sebagai bukti kelemahan fundamental sistem pemerintahan saat ini. Isu pidatonya gerakan khilafah kan dari mimbar ke mimbar memang seperti itu. Ghaliban ma tusallitu hadhil harakatu dhaw'a ala mukhtalifil qadaya al-istima'iyyati wal iqtisadiyati was siyasiyati fi Indonesia kadalilin ala dha'fil jauhariyyi di nizamil hukmi al-haliyyi wa repot ini kalau sudah seperti itu. Bahkan ceramah-ceramah gerakan khilafah itu selalu menyoroti kegagalan sistem. Makanya setiap ada sistem yang carut-marut itu akan menjadi data mereka untuk bahan atau alasan melemahkan sistem pemerintahan. Mereka selalu memandang ya raunal fasada wal zulma wal faqra wal inhitata al akhlaqiyya nataija mubashiratan kita bikin nizami ghairil khilafi al almani ad demokrati. Mereka itu selalu melihat korupsi, ketidakadilan, kemiskinan, dan dekadensi moral sebagai konsekuensi langsung dari penerapan sistem non khilafah sekuler demokrasi. Makanya mau tidak mau mereka memimpikan akan membuat sistem khilafah dengan titik dasar seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar tadi. Dan mereka pada akhirnya akan membuat satu prinsip khilafah sebagai solusi total. Wow,
khilafatu kahalli syamil yurawijuna lil khilafati laisa kanizamin siyasiyin faqat bal kanizami hayatin syamilin syumuliyatin yashmalul qanuna wal iqtisada wal mujtama'a wat ta'lima walladzi wa'taqadu annahu sayuzilu tilqaiyan niqatad dha'fi wa mawatina fasyallin nizami al-haliyyi. Kelompok gerakan khilafah dengan dasar memahami pemerintahan darurat seperti yang disampaikan oleh Miftahul Akhyar tadi, yang berbeda tentunya dengan istilah darurat dari perspektif Islam Nusantara, karena mereka ingin menjadikan khilafah sebagai solusi total. Karenanya mereka mempromosikan khilafah bukan hanya sebagai sistem politik, tapi sebagai sistem kehidupan menyeluruh, syumuliyah, yang mencakup hukum, ekonomi, sosial, pendidikan, yang diyakini akan secara otomatis menghilangkan kelemahan dan kegagalan sistem saat ini. Promosinya seperti itu. Dan mereka punya anggapan akan membuat penyempurnaan melalui syariat yang akan mereka buat sebagai pengganti sistem negara bangsa dengan berbagai perangkat-perangkatnya. Karena penyempurnaan melalui syariat, al-islah abr syariah itu menjadi misi, visi besar mereka yang suatu ketika akan siap berbenturan dengan ideologi bangsa. Makanya dan al-islahu al-maksudu, penyempurnaan yang dimaksud itu apa? Wa istibdalu jami'il qawanini wal muassasati bil ahkami wal muassasatil islamiyatil lati yu'taqadu annaha mustamaddatun mubasyaratan minal qur'ani was sunnah. Bahaya sekali. Walati la yumkinu an tatahaqqaqa bisyaklin kamilin illa fi zillil khilafati. Bahaya sekali ini. Penyempurnaan yang dimaksud oleh mereka itu mengganti semua aturan dan institusi dengan hukum dan institusi Islam yang diyakini bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah, dan hanya bisa terwujud secara sempurna di bawah naungan khilafah. Wow, akhirnya khilafah. Tentu sumber Quran hadis itu sumber kita juga, dengan perspektif para ulama yang kita jadikan pedoman dalam konteks fikih, madzhabul arba'ah, dalam konteks ilmu kalam. Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam konteks tasawuf, Al-Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Itu yang menjadi pedoman kita. Tetapi oleh kelompok gerakan khilafah, Quran hadis itu jadikan tameng untuk kehendak kuasa, bukan untuk udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara keseluruhan dalam konteks perilaku keberagamaan. Tapi kalau sistem khilafah ini kan dalam konteks gerakan komunal, membuat sistem komunalisme. Kalau kita tidak, artinya apa? Kita hidup di negara manapun dengan sistem apapun, tidak apa-apa. Yang penting secara personal ini Islam menjadi agama totalitas keyakinan kita untuk kita ikuti sesuai dengan aturan-aturan keislaman, dengan tetap berdialektika dengan sistem yang ada yang sedang menjadi kesepakatan dari berbagai kepercayaan dan keyakinan. Tidak apa-apa. Yang penting kita sebagai umat Islam total melaksanakan ajaran agama Islam tanpa harus diformalkan melalui sistem pemerintahan. Karena kalau diformalkan dalam sistem pemerintahan nanti akan terjadi benturan-benturan dengan kepercayaan, keyakinan yang lain. Sementara negara bangsa ini, negara dibangun atas dasar melibatkan berbagai keyakinan, latar belakang masyarakat yang multikultural itu tadi. Repot kalau gerakan khilafah, karena arahnya bukan ke Islam kafah dalam konteks keberagamaan, tapi arahnya ke komunalisme. Islam hanya sebagai sebuah kedok
tapi targetnya adalah kehendak kuasa. Sementara umat Islam itu tidak dididik untuk kehendak kuasa. Justru al-jah wa sultah itu sesuatu yang sangat mengganggu langkah-langkah penyempurnaan kita sebagai umat min ummati Nabi Muhammad untuk menuju Allah. Mereka terang-terangan kok sistem khilafah itu, gerakan khilafah itu melakukan penolakan terhadap Pancasila dan nasionalisme. Rahdul Pancasila wal qaumiyah, inti filosofisnya tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahya. Itu kan al-jauharatul falsafiyyu li hadhil harakati huwa rafdu siyasati sya'bi wal qaumiyati wa huma ruknal Pancasila. Jadi inti filosofi dari gerakannya adalah penolakan terhadap kedaulatan rakyat dan nasionalisme yang merupakan pilar Pancasila. Nah, lalu kedaulatan yang mereka anggap seperti apa? Ya, kedaulatan milik Allah. Itu yang mereka gaungkan, itu begitu, yang mereka gelorakan. Tapi sebenarnya adalah kehendak kuasa komunalisme itu berkedok di balik kuasa Allah. Tapi sebenarnya ada komunalisme itu, gerakan komunal itu. Terus mereka itu berkedok di balik as-siyadatu lillah, tatamassaku harakatul khilafati bimabda'i an-siyadata ay haqqa suna'il qawanin ya lillah wahdah al-hakimiyatu lillah wa hadha yata'aradu mubasharatan ma'al mabda'i rabi'i lil Pancasila wa mabda'i daulati demokratiyah al-hadithati alladhi ya'tarifu bisiyadati sya'bi. Mereka berkedok di balik istilah kedaulatan milik Allah. Gerakan khilafah berpegang pada prinsip kedaulatan, hak membuat hukum hanya milik Allah. Persis teorinya Khawarij ini. Jadi mereka berkedok di balik atas nama Allah, tapi sebenarnya kehendak komunalisme yang dibangun atas kehendak personal dari tokoh gerakan khilafah. Yang benar itu. Ini secara langsung bertentangan dengan, kalau dalam konteks kehidupan kita tentu ini secara langsung bertentangan dengan sila keempat Pancasila dan prinsip negara demokrasi modern yang mengakui kedaulatan rakyat. Mereka itu juga punya ini, konsep persatuan ummah, wahdatul ummah. Ini bahasa Arabnya ini bukan dari teks mereka. Ini saya memetakan dengan teks Arab saya. Saya petakan dengan susunan saya sendiri ini. Persatuan ummah, wahdatul ummah. Yarfuduna mafhumad daulatil qaumiyati al-qaumiyatil Indonesia wa istabdilunahu bimafhumil ummatil islamiyatil al-alamiyah. Yarawna anna hududad duwali hiya sun'ul musta'mirina wa anna aqidatal khilafati tahdufu ila tauhidi jami'il muslimina tahta qiyadatin wahidatin wa syari'atin wahidatin. Wow. Jadi konsep persatuan umat atau yang mereka sebut dengan istilah ummah, mereka menolak konsep negara bangsa, nasionalisme Indonesia, dan menggantinya dengan konsep ummah Islamiyah global. Oh, ini menakutkan ini kalau mereka ada kesempatan berkuasa. Mereka memandang batas-batas negara sebagai buatan penjajah dan ideologi khilafah bertujuan menyatukan seluruh umat Islam di bawah satu kepemimpinan dan hukum. Berarti kan satu kehendak kuasa. Kehendak kuasa yang bisa membuat sistem komunalisme atas nama Allah, atas nama Islam, hanya atas nama. Tapi yang nampak di permukaan nanti pada akhirnya juga komunalisme. Berbahaya kalau Islam diarahkan pada sistem komunal. Jadi ringkasannya begini, bijazin fa inna falsafata tasawwuri harakatil khilafati al-munahidati lil Pancasila hiya nizamul hukmi al-haliyyu fi Indonesia al-qaimu ala al-Pancasila yu'tabaru ghairu islamiyyin wa fi halati daruratin. Ini seperti yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Ahya. Repot sekali.
Artinya apa? Sistem pemerintahan Indonesia saat ini berdasarkan Pancasila dianggap tidak Islami dan berada dalam status darurat. Itu. Darurat dari perspektif mereka seperti ini, dari perspektif gerakan khilafah. Berbeda dengan darurat dari perspektif Islam Nusantara. Nah, yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Akhyar itu darurat dari perspektif sistem khilafah, jujur saja. Nah, ini instrumen-instrumennya bisa terasa. Dhu'afud daulati wa masyakiluha dalilun ala fasyalin nizami. Kelemahan dan masalah negara adalah bukti kegagalan sistem tersebut. Ini yang mereka dengung-dengungkan ini. Dan mereka juga membuat satu prinsip dasar yang saya petakan. Ini pemetaan saya ini, jujur saja. Kalau dijelaskan keseluruhan nggak cukup, karena mereka sudah cukup matang membuat draft rencana panjang untuk merebut negara ini itu. Untuk sementara yang mereka lakukan melalui tokoh-tokoh agama yang bisa sepaham dengan mereka. Mereka itu dari catatan saya, ini jujur aja, ini semua catatan saya ini. Catatan saya dari mereka. Al-khilafatu hiya an-nizamu syar'iyyu al-wahidu wal-qadiru ala tawfiril islah al-hal al-syamil abra tatbiqi syari'ati al-islamiyyati kafatan bisyaklin syamilin. Dalam gerakan khilafah yang titik dasarnya dalam memahami darurat itu seperti tadi itu, khilafah adalah satu-satunya sistem yang syar'i, sah menurut syariat, dan mampu memberikan penyempurnaan, solusi total dengan penerapan hukum Islam secara kafah menyeluruh. Itu singkat dari catatan saya terkait dengan gerakan khilafah yang anti Pancasila, yang prinsip-prinsip dasarnya tadi telah disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Silahkan dari catatan saya ini dibuktikan dari apa yang sekarang ini telah diajarkan dalam gerakan khilafah, dan ajaran itu telah memasuki beberapa kampus. Ada yang terang-terangan di antara mahasiswa yang bicara tentang khilafah, ada yang sembunyi-sembunyi. Saya kira ini tidak isapan jempol belaka, karena memang di beberapa kesempatan, lebih-lebih di era Presiden SBY, mereka sudah beberapa kesempatan melakukan orasi-orasi tentang negara khilafah, yang saya kira dari catatan saya ini tidak berlebihan, karena ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Catatan saya ini kan sebenarnya sebagai sebuah pemetaan arah dari ceramah Kiai Haji Miftahul Akhyar tadi itu, yang memang saya akui perspektifnya bukan darurat dari perspektif founding fathers kita, tapi perspektifnya betul-betul perspektif dari perspektif khilafah, gerakan khilafah, atau saya istilahkan darurat dari julukan untuk Pak Karno yang disematkan oleh ulama-ulama NU, itu adalah darurat dari perspektif keniscayaan untuk menerima kondisi dan keadaan ideologi bangsa dan sistem yang ada sekarang ini. Tapi dalam konteks gerakan khilafah, darurat itu dianggap sebagai sebuah sistem yang remeh-temeh, sistem yang memang jika ada kesempatan harus diganti, sehingga betul-betul dianggap akan sampai pada titik kesempurnaan sistem bernegara kalau dengan menggunakan sistem khilafah. Nah, sehingga istilah darurat ini bisa dilihat dari perspektif ulama NU yang saya sebutkan tadi, juga bisa dilihat dari perspektif gerakan khilafah yang prinsip dasarnya jujur saja sudah disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan sudah saya urai, saya jabarkan dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan di kesempatan ini. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.